Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Izin memperkenalkan diri, nama Naila Wardiyatus Sa'adah dari kelas 4A PAI. Kyai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh kelahiran Kauman Yogyakarta, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terhormat dan memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Islam di Jawa. Beliau yang semula bernama Muhammad Darwis, memiliki ketertarikan mendalam pada ilmu agama dan pendidikan. Setelah menimba ilmu di tanah kelahirannya, semangat untuk memperdalam pengetahuan membawanya ke Mekah, pusat peradaban Islam, di mana beliau belajar dari ulama-ulama terkemuka selama beberapa waktu. Sekembalinya ke tanah air, Kyai Haji Ahmad Dahlan melihat adanya tantangan dan peluang bagi umat Islam di tengah perubahan zaman dan pengaruh kolonial Belanda. Beliau merasa bahwa ajaran Islam perlu dipahami dan diamalkan secara lebih murni, terlepas dari tradisi dan budaya lokal yang dianggap telah melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial cenderung sekuler, memisahkan ilmu agama dari ilmu umum, yang menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan dapat membahayakan generasi muda Islam di masa depan. Keresahan dan pemikiran inilah yang kemudian mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Organisasi ini bukan hanya bertujuan untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kalangan umat Islam secara luas. Seiring berjalannya waktu, tujuan Muhammadiyah semakin mengakar, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gagasan pembaharuan Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan sangat revolusioner pada masanya. Beliau mengkritik sistem pendidikan yang sekuler dan berpandangan bahwa pendidikan seharusnya holistik, mencakup duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang didirikannya mengintegrasikan pengajaran agama dan ilmu-ilmu umum dalam kurikulumnya. Prioritas utama tetap pada Al-Quran dan hadis sebagai landasan, tetapi ilmu-ilmu lain seperti membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan alam juga dianggap penting untuk membekali umat Islam agar dapat maju dan berkontribusi dalam kehidupan dunia. Kurikulum Muhammadiyah yang secara spesifik dirumuskan kemudian memiliki tujuan yang jelas untuk menghasilkan generasi Islam yang progresif, memiliki moral yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, memiliki kesadaran individu yang utuh dan seimbang, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Metode pembelajaran yang diterapkan pun tidak lagi terpaku pada pendekatan tekstual semata, tetapi lebih kontekstual sehingga ajaran agama dapat dipahami dan diamalkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Kyai Haji Ahmad Dahlan juga memberikan contoh nyata dalam mengamalkan ajaran Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan ceramah, tetapi juga mengajak para santrinya untuk terjun langsung ke masyarakat, membantu kaum duafa, dan menyantuni anak yatim. Dengan pemikiran dan tindakan nyata yang visioner, Kyai Haji Ahmad Dahlan telah meletakkan dasar bagi gerakan Islam modern di Indonesia. Muhammadiyah yang beliau dirikan terus berkembang dan memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Mewujudkan cita-cita beliau untuk melihat umat Islam yang maju, berakhlak mulia, dan mampu memberikan rahmat bagi semesta alam. Pemikiran beliau tetap relevan hingga kini, menjadi inspirasi bagi upaya-upaya pembaruan dan kemajuan umat Islam di Indonesia dan di dunia. Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tahun 1871 dan kemudian dikenal sebagai Hadratus Syekh.
merupakan sosok ulama karismatik yang memiliki peran sentral dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Beliau tumbuh dan berkembang dalam tradisi pesantren yang kuat, mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dari ayahnya, dan kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya ke berbagai pesantren di Jawa, serta menimba ilmu di pusat peradaban Islam, yaitu Mekah. Di Tanah Suci, beliau tidak hanya memperdalam ilmu agama dari ulama-ulama terkemuka, tetapi juga terpapar oleh diskusi-diskusi mengenai pembaharuan pemikiran Islam yang saat itu sedang hangat. Sekembalinya ke Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari melihat dinamika pemikiran Islam yang terpolarisasi antara kelompok modernis yang berupaya memurnikan ajaran Islam dari pengaruh tradisi lokal dan kelompok tradisionalis yang berusaha mempertahankan warisan keagamaan yang telah ada. Di tengah perbedaan pandangan ini, muncul pula kekhawatiran terkait perkembangan politik di Timur Tengah, khususnya setelah runtuhnya Turki Utsmani dan munculnya kekuasaan Ibnu Saud di Arab Saudi, yang berpotensi mempengaruhi praktik keagamaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Keresahan akan kondisi umat Islam dan kekhawatiran terhadap perkembangan di Mekah inilah yang kemudian mendorong para ulama tradisionalis untuk bertindak atas restu dan kepemimpinan spiritual Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Wahab Hasbullah menginisiasi pembentukan Komite Hijaz pada tahun 1926. Komite ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan melindungi kepentingan umat Islam tradisionalis di Indonesia di hadapan penguasa baru di Mekah. Meskipun utusan komite gagal berangkat, pesan yang disampaikan melalui jalur lain berhasil diterima, terutama terkait jaminan kebebasan bermazhab. Momentum pembentukan Komite Hijaz inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama atau NU. Para ulama tradisionalis menyadari perlunya sebuah organisasi yang lebih permanen dan terstruktur untuk mewadahi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Maka pada tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama resmi didirikan di Jombang dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar pertama. Karisma dan pengaruh beliau sebagai Hadratus Syekh dengan cepat menjadikan NU sebagai organisasi yang besar dan berpengaruh di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam konteks pendidikan Islam, pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari sangat tercermin dalam pengembangan pesantren, khususnya pesantren Tebu Ireng yang beliau dirikan. Pesantren bagi beliau bukan hanya sekedar tempat belajar agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan pengembangan ilmu yang mendalam melalui pengkajian kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren seperti Sorogan dan Bandongan menjadi ciri khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Meskipun pada awalnya fokus utama adalah pada ilmu agama dan bahasa Arab, pesantren di bawah kepemimpinan Hashim Asy'ari juga melahirkan banyak ulama dan tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan memiliki kontribusi besar bagi masyarakat. Pesantren Tebu Ireng menjadi model bagi pengembangan pesantren-pesantren lain di Indonesia, mencetak generasi santri yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kebangsaan yang tinggi. Dengan demikian, pemikiran pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui pesantren telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat identitas Islam di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.